rindu hatiku, ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hayeni ya teman-teman ya. Apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti janji saya sebelumnya teman-teman, insya Allah hari ini saya akan bercerita tentang awal mula saya mengenal sholawat. Jadi pada awalnya 2 tahun yang lalu saya mengenal sholawat karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya saya baru saja resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Nah, setelah saya resign, saya di rumah menjadi ibu rumah tangga sesungguhnya. Kemudian di waktu-waktu senggang saya membaca Al-Quran, kemudian saya membuka YouTube dan saya mencoba mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh Habib Novel dan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian saya coba mendengarkan, oh ya ternyata ada sholawat yang selama ini memang sudah kita ketahui, sudah saya ketahui, tetapi memang tidak diamalkan begitu. Paling diamalkan hanya ketika mendengar Nabi Muhammad, ketika disebut kita sebutkan kembali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hanya itu mungkin yang saya lakukan. Di luar itu tidak saya lakukan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah saya mendengar, akhirnya mungkin hati saya terbuka mendengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur, Habib Novel. Hati saya tergerak untuk bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad maksud saya. Kemudian saya dawamkan solawat. Kemudian setelah saya dawamkan solawat, rasanya hati menjadi tenang. Gundah karena baru resign dari kantor itu, insya Allah tidak saya rasakan, karena mungkin memang saya resign dari kantor, saya berpikir ya ini memang sudah jalannya, alhamdulillah begitu. Kemudian saya tambah lagi dengan bersolawat. Nah, hanya saja urusan untuk urusan saya resignnya udah selesai gitu, cuma urusan di belakang itu kan masih ada berupa hak-hak yang harus saya dapatkan. Nah, saya rasa saat itu sedikit bermasalah ya menurut saya. Nah, cuma saya tetap dawamkan sholawat. Saya juga tetap terus belajar dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Habib Novel lewat YouTube ya belajarnya. Saya terus dawamkan sholawat, saya yakin. Kemudian ternyata memang dipermudah oleh Allah segala urusan saya. Saya
tidak bisa, saya tidak bisa, apa itu namanya, saya tidak bisa, dan saya tidak bisa datang langsung ke kantor pusat ya untuk menyelesaikan masalah ini menurut saya. Nah, tetapi pada saat beberapa hari setelah itu, ternyata ada yang membantu dari kantor pusat. Kebetulan jabatannya lumayan tinggi bapak tersebut. Nah, cuma menurut saya hak-hak yang seharusnya saya dapatkan memang saya dapatkan, tapi tidak sesuai dengan perhitungan saya, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata saya tetap dawamkan sholawat terus. Ternyata memang tidak sesuai dengan keinginan saya. Jumlah hak yang saya dapatkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, tetapi di situ saya tidak merasa kesal, saya tidak merasa marah kepada kantor saya. Sama sekali nggak merasa kesal, nggak merasa marah. Kemudian suami saya menyampaikan hanya dapat segini. Ya saya sampaikan, ya udahlah, mungkin memang segitu rezekinya, insya Allah dikasih Allah lewat yang lain. Saya masih ingat kata-kata saya itu. Saya di kamar dengan suami saya ngomong, saya sampaikan seperti itu. Insya Allah tak berapa lama setelah itu kami mendapatkan rezeki dari pekerjaan suami saya, mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka jumlahnya, seperti itu. Kemudian suami saya menyampaikan, alhamdulillah, itulah doa kita, insya Allah Allah kasih yang lain. Maksudnya Allah kasih, gak dapat hak yang seperti kita perhitungkan kemarin itu. Kita diberi rezeki lewat jalan yang lain oleh Allah. Sejak saat itu saya makin yakin dengan sholawat. Selain hati saya menjadi lebih tenang, semua urusan dipermudah oleh Allah, asalkan kita yakin dengan Allah. Kemudian saya juga tetap terus belajar lewat Habib Novel, Ustadz Yusuf Mansur. Saya rutin mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau-beliau tersebut. Saya yakin sekali dengan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah berkehendak. Jadi teman-teman, dawamkan terus sholawat. Jangan lupa bersolawat. Teruslah bersolawat. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Apapun itu, tidak ada yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Ini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.